moments later. Memahami proses perekrutmen dan seleksi sumber daya insani. A. Menjelaskan kendala dalam rekrutmen. Kendala pada proses rekrutmen dapat berasal dari organisasi, para perekrut, dan lingkungan luar. Walaupun masing-masing organisasi memiliki karakteristik perusahaan yang berbeda-beda, akan tetapi kendala yang umum yang sering ditemui adalah yang pertama, kebijakan perusahaan. Beberapa kebijakan yang dapat mempengaruhi dalam proses perekrutan adalah seperti kebijakan promosi. Dari dalam kebijakan ini memberikan kesepakatan pada karyawan yang ada untuk mengisi kekosongan posisi pekerjaan. Yang kedua yaitu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap perekrutan seperti jumlah pengangguran, tren perusahaan, kekurangan pada suatu keahlian, peraturan perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga, perencanaan sumber daya manusia, yaitu pertimbangan lain untuk melakukan perekrutan melalui inventory kemampuan para karyawan dan tangga promosi outline. Dari HRP dapat mengetahui pekerjaan mana yang memang harus diisi dari luar dan mana yang dapat diisi dari dalam. Yang keempat, kebutuhan pekerjaan. Dari hasil survei didapatkan bahwa penguasaan suatu pekerjaan yang spesifik tidak terlalu dibutuhkan dibandingkan dengan tingkat pendidikan. Yang kelima, rencana tindakan positif. Sebelum melakukan perekrutan di berbagai posisi, yang perlu dipertimbangkan adalah menghindarkan adanya diskriminasi dalam perekrutan, misalnya gender, ras, atau agama. Yang keenam, biaya. Para perekrut harus bekerja dalam suatu budget yang sudah ditentukan. Evaluasi terhadap kualitas, kuantitas, dan biaya yang dibutuhkan untuk perekrutan seorang pelamar dapat menjamin perekrutan yang efisien dan efektif. Yang ketujuh, kebiasaan merekrut. Para perekrut yang berhasil biasanya memiliki kebiasaan yang lebih efisien untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang sama. Akan tetapi, kebiasaan yang dimilikinya juga dapat menutup atau menghambat penggunaan alternatif yang lebih efektif. Yang kedelapan, insentif. Insentif adalah hal yang terutama dapat menarik para pelamar. Kemudian yang B, menjelaskan saluran rekrutmen. Saluran rekrutmen adalah representasi visual dari tahap-tahap berurutan dalam proses perekrutan karyawan untuk mengisi posisi tertentu. Saluran rekrutmen dimulai dengan pencarian sumber saat kandidat memasuki alur perekrutan. Rekrutmen adalah proses penarikan calon karyawan untuk mengisi posisi yang lowong. Rekrutmen merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia. Mendeskripsikan evaluasi rekrutmen, yaitu proses yang disistematis dan teratur dalam menentukan nilai suatu jabatan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan evaluasi pekerjaan yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi tentang jabatan. Yang kedua, menetapkan nilai relatif dari masing-masing jabatan dengan cara mempelajari uraian jabatan dan spesifikasi jabatan tersebut. Selanjutnya, bagian D, mengidentifikasi dilakukannya dasar-dasar seleksi. Dasar seleksi adalah ditemukannya kandidat dengan kompetensi yang diperlukan perusahaan yaitu seperti pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Beberapa dokumen perusahaan yang telah disusun dan diterapkan sebelumnya adalah 1. Analisis jabatan, 2. Rencana SDM, 3. Rekrutmen. Kemudian adapun dasar-dasar seleksi yaitu yang pertama, kebijakan perburuan atau tenaga kerja oleh pemerintah, 2. Jabatan, 3. Ekonomi rasional, yang terakhir etika sosial. E. Menjelaskan keterkaitan antara seleksi dengan fungsi personalia lainnya. Seleksi dan fungsi personalia saling terkait dalam proses pengelolaan sumber daya manusia. Seleksi merupakan bagian dari fungsi personalia yang bertujuan untuk memilih calon karyawan yang cocok dan sesuai dengan posisi atau pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Fungsi personalia sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengelola proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan agar perusahaan dapat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. F. Menjelaskan tantangan-tantangan dalam seleksi. 1. Bias dan diskriminasi. Tantangan bias dan diskriminasi yang tidak disadari dapat memengaruhi pengambilan keputusan selama proses seleksi, yang menyebabkan perlakuan tidak adil terhadap kandidat berdasarkan faktor seperti ras, jenis kelamin, usia, atau etnis. 2. Jumlah kandidat terbatas. Tantangan kesulitan menarik kumpulan kandidat yang beragam dan berkualitas.
terutama untuk posisi khusus atau sulit diisi. Ketiga, kekurangan keterampilan tantangan mengidentifikasi kandidat dengan keterampilan dan kompetensi spesifik yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut, khususnya di bidang yang banyak diminati. 4. Batasan waktu. Tantangan menyeimbangkan kebutuhan untuk mengisi lowongan dengan cepat dengan keinginan untuk melakukan proses seleksi yang menyeluruh. 5. Pengalaman kandidat. Tantangan memberikan pengalaman positif bagi kandidat selama proses seleksi apapun hasilnya. 6. Kepatuhan hukum. Tantangan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan, peraturan dan undang-undang anti diskriminasi yang relevan. Bagian G, langkah-langkah dalam rekrutmen dan seleksi dalam perusahaan. Langkah-langkah dalam proses perekrutan dan seleksi yaitu: A. Seleksi surat lamaran. B. Wawancara awal. C. Tes tertulis. D. Wawancara yang kedua. E. Medical text. F. Wawancara atasan. Dan G. Keputusan penerimaan.